Shalom Sobat Kristus, admin membuat video ini bertujuan untuk sobat yang sibuk dan tidak sempat untuk membaca bacaan Injil di setiap harinya. Sobat bisa klik video-video dan mendengarkan suara dari Sabda Ilahi sambil beraktivitas atau sambil bekerja. Hari ini tanggal 31 Januari 2024, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita lanjutkan dengan renungan pagi. Renungan pagi dari Markus 6:1-6. Ayat-ayat ini membawa kita kepada suatu momen ketika Yesus kembali ke kampung halamannya bersama para muridnya. Walaupun dia telah melakukan mukjizat dan mengajar dengan hikmat di tempat-tempat lain, orang-orang di kampung halamannya enggan menerimanya. Mereka berkata, ini bukanlah tukang kayu, anak Maria, dan saudara Yakobus, Yusuf, Yudas dan Simon? Dan adakah saudara-saudaranya tidak juga di antara kita? Markus 6:3. Sungguh ironis, bukan? Orang-orang yang seharusnya paling akrab dengan Yesus, malah meragukannya. Mereka tidak melihat dia sebagai Sang Mesias yang dijanjikan, melainkan sebagai seseorang yang biasa-biasa saja, seorang tukang kayu dari desa mereka sendiri. Tetapi di balik keraguan dan ketidakpercayaan mereka, terdapat suatu pelajaran yang mendalam bagi kita. Terkadang, kita juga bisa menjadi seperti mereka. Kita mungkin terlalu akrab dengan gambaran kita sendiri tentang Tuhan, sehingga kita gagal melihat kemuliaannya yang sejati. Kita mungkin membatasi kuasanya dengan pengalaman dan ekspektasi kita sendiri. Namun, Yesus tidak terhalang oleh keraguan atau ketidakpercayaan orang-orang itu. Meskipun mereka menolaknya, dia tetap memberikan ajarannya dan meneruskan pekerjaannya. Mungkin kita juga pernah mengalami penolakan atau ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa rendah atau tidak dihargai. Tetapi seperti Yesus, kita dipanggil untuk tetap setia dan gigih dalam memberikan kasih, kebenaran, dan pelayanan kepada sesama, tanpa memandang apakah mereka menerima atau menolak kita. Renungan pagi ini mengajak kita untuk merefleksikan sikap dan persepsi kita terhadap Tuhan dan orang lain di sekitar kita. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita, agar kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap orang dan setiap situasi, bahkan di tengah tantangan dan penolakan. Kiranya kita senantiasa bersedia menjadi saluran berkat dan kasih-kasih bagi orang-orang di sekitar kita, tanpa mengenal lelah,
seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Demikianlah sobat untuk bacaan Injil hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke sanak saudara maupun rekan-rekan kalau dirasa video ini bermanfaat. Admin juga berharap ada saran ataupun kritik untuk channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Marilah kita lanjutkan dengan doa pagi. Ya Allah, pada pagi ini kami bersyukur kepadamu. Kami berserah kepadamu sepenuhnya. Kami menyerahkan hari ini kepada kehendak MU. Bimbinglah langkah-langkah kami. Jadikanlah kata-kata kami penuh kasih dan kebaikan. Bukakanlah mata kami untuk melihat kebaikan di sekeliling kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan cinta dan kedermawanan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Bimbinglah kami dalam setiap keputusan dan tindakan. Dan dalam semua hal, biarlah kemuliaan-Mu menyinari hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.